Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun pada bab 11 ini. Sekarang kita sudah mencapai pada bab 11, di mana bab 11 itu tentang create, view, and edit file dan di Debian dan Ubuntu Server Administration. Sekarang kita ada 7 atau 6 lebih pembahasan tentang yang pertama yaitu stdin, stdout, stdr. Kemudian ada pengenalan PIM, lalu ada konfigurasi boot order, lalu ada edit file dengan PIM, dan lainnya. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, apa sih itu ketiga itu? Nah, baik. Ketiga itu adalah yang pertama, yaitu stdin. Stdin yaitu merupakan singkatan dari standar input. Jadi, suatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux, kita jadi seperti jadi contohnya seperti kita memasukkan perintah ls atau cd atau mp atau rm, perintah-perintah yang seperti kita bahas pada video sebelumnya, yaitu komen-komen basic. Itu termasuk input. Nah, lalu juga terdapat stdout dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan input ataupun komen, dia akan menampilkan stdout atau stdr. Pasti keduanya akan ada. Kalau tidak stdout ya stdr. Nah, stdout itu sendiri merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita masukkan perintah, dia akan menampilkan contoh kita mengetikkan ls, maka dia akan diproses, lalu output yang diberikan isi file dari sebuah directory tersebut. Nah, kalau stdr merupakan standar error, yaitu jadi ketika memasukkan ls pada file misalkan, sedangkan ls hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, dia akan menampilkan stdr atau error. Lalu kita akan praktekkan saja pada Linux kita. Nah, kita seperti biasa ke dalam terminal. Nah, di sini kita akan coba terlebih dahulu ls. Nah, ini ls adalah termasuk ke dalam input, dan yang muncul-muncul ini termasuk directory, dan directory itu adalah outputnya. Nah, kita selanjutnya akan coba buat file, yaitu dengan perintah touch, namanya text.txt. Enter. Nah, lalu kita akan coba cd text.txt. Nah, dia akan mengeluarkan seperti ini, no such file or directory. Itu merupakan error atau stdr. Bagaimana kita menyimpan Nah, selanjutnya kita akan coba menyimpan output pada file. Jadi kalau sekarang kita memasukkan input dan outputnya langsung ditampilkan, ini merupakan hal yang biasa kita lihat. Namun pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan input, maka outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi contoh saya ls. Nah, maka dia akan menampilkan atau mengeluarkan outputnya. Kita bisa membuat output ini akan disimpan ke dalam file. Jadi contoh saya ls, lalu tanda lebih dari, lalu show.txt. Nah, yang mana ini perintah dari yang saya ketikkan ini menandakan bahwa saya input ls, dan input simpan di show.txt. Walaupun show.txt-nya belum saya buat, namun sekarang saya coba lihat apakah show.txt ada.
Nah, ternyata show.txt sudah ada. Oke, terbuat secara otomatis dan sekarang kita lihat ls. ls yang mana dia dipastikan akan memperlihatkan isi dari direktori home ini. Tapi tidak. Namun output dari direktori home ini yang diberikan tampilan ini itu dia akan ditampilkan di show.txt. Sekarang kita bisa lihat dengan cat show.txt. Nah, cat merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file atau melihat ada apa di file show.txt. Terdapat output. Nah, terdapat output. Saya akan membuat direktori dengan output yang dari home directory. Lalu saya akan membuat direktori dengan mkdir tes. Namanya tes saja. Enter. Nah, lalu saya akan membuat file di dalamnya dengan cara touch test slash namanya isi tes saja. Isi tes.txt. Lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa ls tes slash. Nah, maka dia akan mengeluarkan output isi tes.txt. Nah, lalu kita akan coba ls tes slash tanda lebih lalu akan ditampilkan di show.txt. Kita enter. Nah, kita coba lihat pada show.txt dengan cara cat show.txt. Enter. Nah, dia akan menampilkan isi tes.txt. Nah, kenapa outputan yang tadi di atas yang dari home directory tidak muncul? Karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari. Jika kita ingin menampilkan kedua output secara tidak menghilang ketika kita memasukkan output terbaru, maka dia harus menggunakan tanda dua lebih dari. Jadi kita akan coba ls show.txt. Nah, kita coba cat show.txt. Kita enter. Nah, dia akan tidak ada outputan yang ini sudah menghilang. Jadi kita akan coba ls tanda lebih dari 2 lalu tes slash enter. Nah, kita coba cat show.txt. Enter. Nah, dia sorry, maaf tadi gagal yang di atas. Kita coba lagi, yaitu ls nah, harusnya seperti ini, sorry.
Kita enter, lalu kita coba lihat cat show.txt. Kita enter. Nah, dia akan tetap ada outputan yang ls sebelum isi tes.txt ini. Mungkin untuk video kali ini sudah sampai sini, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan pengenalan PIM, di mana PIM merupakan suatu software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi, yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis teks atau .txt dengan perintah touch, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dengan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan PIM inilah kita bisa melakukan mengedit atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Langsung saja kita masuk ke dalam CLI-nya. Nah, kita juga harus berada di dalam terminal. Lalu kita coba memasukkan input P, lalu kita tab, bukan enter. Awas teman-teman keliru. Nah, maka yang keluar akan ada view, viewers, dan pim.tini. Nah, karena pada defaultnya PIM itu memang tidak ada pada Linux kita, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu PIM. Nah, di sini hanya terdapat P, yang dimana itu sama dengan PIM, tapi merupakan model pembaruannya adalah PIM. Jadi P itu model jadulnya, dan PIM bisa disebut model terbaru. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan pengenalan PIM, di mana PIM merupakan suatu software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi, yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis teks atau .txt dengan perintah touch, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dengan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan PIM inilah kita bisa melakukan mengedit atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Langsung saja kita masuk ke dalam CLI-nya. Nah, kita juga harus berada di dalam terminal. Lalu kita coba memasukkan input P, lalu kita tab, bukan enter. Awas teman-teman keliru. Nah, maka yang keluar akan ada view, viewers, dan pim.tini. Nah, karena pada defaultnya PIM itu memang tidak ada pada Linux kita, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu PIM. Nah, di sini hanya terdapat P, yang dimana P itu sama dengan PIM, tapi merupakan model pembaruannya adalah PIM. Jadi P itu model jadulnya, dan PIM bisa disebut model terbaru. Jadi kita akan menginstal terlebih dahulu PIM-nya dengan cara apt lalu min get spasi install PIM. Nah, kita enter. Di sini ada denied. Ya, kenapa? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal suatu di mode user atau mode dengan tanda dolar ini. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam root dengan su dan masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke dalam cd/root. Lalu kita coba install lagi apt min get install pim. Nah, di sini ada konfirmasi apakah melanjutkan untuk menginstal PIM-nya. Kita yes.
Nah, di sini kita tunggu proses installnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan drive. Jadi saya ini ke sini lalu ke lambang yang seperti kaset. Karena ini mati, kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan. Lalu kita ke sini, lalu kita cari terlebih dahulu file ISO yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Nah, saya karena menggunakan Debian 12.4.0 AMD64, kita masukkan saja, lalu open. Nah, di sini sudah aktif dan kita tinggal enter saja. Dan ini prosesnya berlanjut lagi. Nah, sudah selesai penginstalannya. Kita lihat dengan ptab. Nah, di sini sudah terdapat ya pim. Jadi kita akan coba mengedit pada video selanjutnya. See you next time. Baik, selanjutnya kita akan lanjut. Kita akan coba mengkonfigurasi boot order, di mana sebelumnya kita sudah melakukan proses install pim. Jadi ketika teman-teman setelah melakukan instalasi pim dan mematikan atau meng-shutdown Debian server, dia akan ketika running dia akan lagi menampilkan tampilan menginstal lagi ulang. Nih, saya coba start dulu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, seperti kita awal menginstal Debian. Jadi ini seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya memilih DVD atau CD untuk menginstal pim, karena seluruh proses install pim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD yang sudah kita pilih pada video sebelumnya. Sekarang kita matikan terlebih dahulu saja. Nah, jadi ketika teman-teman pada video sebelumnya memasukkan DVD, Debiannya akan mengbooting atau merunning lagi ulang seperti pada penginstalan Debian awal. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir isi dari Debiannya hilang atau harus ngulang lagi. Nah, teman-teman bisa pergi ke setting, lalu ke sistem. Nah, di sini posisinya yaitu posisinya harddisk di urutan yang paling ketiga atau paling di bawah ini, dan paling atas ada floppy, dan di yang kedua ini ada CD atau optical. Nah, jadi ketika Debiannya running, jadi yang ditampilkan terlebih dahulu yaitu CD. Jadi itu akan menginstal ulang. Jadi kita akan coba harddisk, klik lalu ke ataskan dan CD di urutan kedua. Nah, seperti ini. Kita akan oke. Jadi posisinya harddisk, CD atau optical lalu floppy. Lalu kita akan coba start. Nah, sudah ya, kembali ke seperti mula, yaitu yang sesudah proses install. Kita enter. Nah, sudah bisa ya masuk. Kita tinggal masuk dan masukkan passwordnya.
Nah, sudah masuk ke dalam Debian-nya tanpa melakukan proses install ulang. Kita selesai pada pembahasan kali ini, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita lanjut di bab 11 ini, kita lanjut pada pembahasan edit file dengan menggunakan pim, dimana sebelumnya kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi bootloader, menginstal pim. Nah, kemarin video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi bootloader, dimana bootloader itu kita harus ada tampilan harus menginstal ulang lagi. Itu dikarenakan DVD kita itu berada di atas harddisk. Jadi kita harus menaikkan harddisk ke nomor 1 dan lalu DVD agar tidak menginstal ulang lagi. Sekarang kita akan menggunakan edit file dengan menggunakan pim, karena video sebelumnya kita sudah menginstal pim, dimana sebelumnya kita belum menggunakan pim tersebut. Jadi pada video sekarang kita akan menggunakan pim. Kita langsung saja masuk ke dalam Debian-nya. Nah, kita masuk ke dalam terminal. Nah, lalu kita akan coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada file.txt, tags.txt. Jadi kita akan menggunakan tags.txt itu untuk praktek edit file. Jadi kita akan coba cek dulu apakah ada kata atau kalimat di dalam tags.txt dengan cat tags.txt. Enter. Nah, sorry, salah. Nah, di dalam tags.txt belum terdapat apa-apa. Jadi kita akan coba di tags.txt akan membuat beberapa kata contoh. Kita akan masuk ke dalam pim, lalu tags.txt, enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam pimnya. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa mengedit, kita harus mengetikkan tombol insert atau I. Nah, kita sudah I. Nah, lalu kita coba halo 1, halo 2, halo 3. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan beberapa kata, lalu teman-teman ingin keluar, yaitu dengan cara escape yang paling pojok ini. Lalu kita ketikkan, jika ingin meng-save, titik 2 lalu W untuk meng-save. Dan untuk keluar harus mengetikkan key. Jadi teman-teman bisa menggabungkan W dan key. Nah, lalu enter. Nah, sudah. Lalu kita akan cek dengan cat tags.txt. Nah, sudah ada ya, terdapat halo 1, halo 2, halo 3. Nah, lalu bagaimana jika kasusnya teman-teman sudah mengedit namun tidak mau di save? Kita langsung saja coba di pim tags.txt lalu enter. Nah, teman-teman misalkan mau nambahkan halo 4. Nah, teman-teman bisa insert lalu tambahkan, lalu escape. Titik 2 lalu key. Nah, lalu quit langsung. Nah, tidak bisa karena teman-teman bisa dengan menggunakan tanda seru. Jika tidak menggunakan akan error.
Jadi tanda titik 2 key lalu tanda seru, enter. Nah, maka halo 4 tidak akan ada. Nah, tidak ada ya. Nah, jadi cukup segitu untuk penjelasan edit file. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 11 ini, akan lanjut ke pembahasan perintah more dan less. Langsung saja kita ke CLI-nya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam CLI-nya atau terminal. Kita akan coba terlebih dahulu masuk ke dalam file yang bernama, masuk dengan cat yang bernama /var /log /bat.log. Nah, jadi bootload ini berada di log dan log berada di directory var. Kita enter. Nah, di sini denied karena atau tidak diizinkan karena saya masih menggunakan user biasa yang mana aksesnya tidak bebas, dan agar bisa ke dalam root, kita bisa masuk kita ke dalam root terlebih dahulu dengan masukkan passwordnya, lalu kita ke cd/root. Nah, kita masukkan lagi yang cat /var /log /bat.log. Enter. Nah, sudah masuk. Nah, jika ini menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhan langsung dari atas sampai ke akhir. Nah, ini ketika kita masukkan ke dalam Debian. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam Debian, dia pasti akan menampilkan seperti ini. Oke, kita finish. Lalu terdapat banyak sekali outputnya. Nah, bagaimana cara jika kita ingin melihat tampilan awal, sedangkan kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya saja secara langsung? Itu teman-teman bisa gunakan perintah more. Kita coba, yaitu dengan more. Coba dengan perintah more, yaitu more, tinggal ganti saja. Kita ganti dengan more, lalu enter. Nah, dia akan otomatis akan mengeluarkan output dari mulai awal, halaman pertama atau output yang paling atas. Di sini teman-teman jika ingin melihat tampilan lainnya bisa tekan spasi atau enter. Jika spasi, jika enter, itu dia langsung menampilkan satu halaman ini, dan nantinya akan berubah jika menggunakan spasi output. Baru satu baris saja, dan teman-teman lihat di sini jika tekan enter akan tekan spasi akan satu halaman, tapi kalau enter dia akan mengeluarkannya satu baris. Nah, saya coba enter. Nah, dia seperti itu. Saya enter lagi, ada output lainnya nih di sini, directory, lalu di bawahnya keluar lagi. Jika spasi akan satu halaman. Nah, lalu menggunakan more cara kedua, yaitu dengan less.
Kita coba dengan flash. Nah, di sini dia sama saja seperti more. Jika ada dua cara untuk langsungnya, yaitu dengan enter dan dengan spasi. Jika spasi ya sama satu halaman keluarnya, jika enter ia akan mengeluarkan satu baris. Nah, mungkin untuk more dan less cukup sekian penjelasannya. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang perintah head dan tail. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang atau mempelajari tentang perintah more dan less. Sekarang kita ke head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output dan detail. Dan tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir output. Jadi contoh seperti ini, jika kita menggunakan cat, kita keluar terlebih dahulu dan masuk ke dalam selnya. Nah, jadi contoh seperti ini, kita cat lalu slash par slash log slash bat log, maka dia akan langsung menampilkan akhirnya. Masuk dulu ke dalam root. Terus ulang lagi slash par slash log slash bat log, kita enter. Nah, maka dia akan langsung menampilkan akhirnya seperti ini. Nah, kita akan seperti selnya. Kita akan coba more. Nah, maka dia pada awal outputnya dia akan menampilkan sisi awal seperti ini. Sekarang ini saya coba key dan kita akan coba menggunakan head and tail. Head dia akan menampilkan sisi awal dari output. Nah, kita tidak bisa melihat lanjutannya. Dan di sini kita menampilkan seluruh 10 baris. Nah, kita akan coba dengan cara head Nah, maka dia akan mengeluarkan output dari atas, yaitu 10 baris dari atas. Seharusnya 10 baris. Kita cek. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Nah, itu ada 10 baris kurang lebih. Oke, sekitar 10 ya. Nah, begitu juga dengan tel. Kita coba. Tel, maka dia akan mengeluarkan output akhirannya, yang mana digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari bat log. Jika menggunakan tel, maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Jadi dia merupakan ekornya atau tail dari bootlog. Kita juga bisa menentukan berapa baris output yang ingin kita tampilkan. Contoh, saya ingin 5 baris dalam head. Coba, yaitu dengan head, lalu min n, lalu 5. Di sini saya karena ingin 5 baris, jadi 5 slash par slash log slash bat log. Enter Nadia, maka akan mengeluarkan 10 baris. Nah, di sini dia 1 2 3 4 5. Nah, dia 5 baris. Nah, begitu juga jika ingin 7, ya tinggal ketekan 7. Tel min n 7 slash par slash log slash bat log. Lalu kita enter. Nah, dia akan mengeluarkan 10, yaitu 1 2 3 4 5 6 7. 7 baris. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini dan penjelasan bab 11 ini selesai. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.